NIM 1908107021. Hai, nama saya Dianul Yakin, NIM 1908107001. Hai, nama saya Nabila Kania, NIM 1908107027. Perkenalkan, nama saya Hikmiatul Adewiah, NIM saya 1908107016. Nama saya Dewi Suhandari, nomor induk mahasiswa saya 1908107015. Saya Ramanda Putri Aulia, NIM 1908100706. Nama saya Siti Zahra, NIM saya 1908107010. Menurut Wikipedia, olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, baik secara jasmani maupun rohani loh. Nah, sepak takraw merupakan transformasi dari permainan dalam bahasa Melayu, yaitu sepak raga, yang dimana raga ini memiliki makna keranjang dan disebut takraw dalam bahasa Thailand. Selain itu, olahraga sepak takraw adalah suatu permainan yang menggunakan bola yang terbuat dari rotan atau fiber. Menurut Sulaiman, tahun 2004, olahraga sepak takraw adalah sebuah permainan yang menggunakan bola terbuat dari rotan dan dimainkan di atas lapangan yang datar, dan di tengah-tengahnya ada pembatas, yaitu jaring net. Menurut sejarah, sepak takraw ini berasal dari Malaka, yaitu salah satu dari negara Malaysia. Meskipun demikian, beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia telah mengklaim bahwa sepak takraw ini berasal dari negara mereka masing-masing. Catatan sejarah terawal tentang sepak takraw ini terdapat dalam sejarah Melayu ketika pemerintahan Sultan Mansur Shah Ibni almarhum Sultan Muzaffar Shah tahun 1459 sampai 1477. Nama olahraga dari sepak takraw ini berasal dari bahasa Melayu dan juga bahasa Thailand loh. Kata sepak yang berasal dari bahasa Melayu yang memiliki arti menendang, dan kata takraw yang berasal dari bahasa Thailand yang berarti bola yang terbuat dari anyaman rotan. Penamaan olahraga sepak takraw ini ternyata muncul setelah adanya kesepakatan dari negara Malaysia dan juga negara Thailand. Setelah olahraga sepak takraw ini populer di Thailand, maka negara lain pun yang di Asia Tenggara ikut mempopulerkannya, termasuk Indonesia dan juga negara yang masih terdapat mayoritas orang Melayu. Di Filipina, permainan sepak takraw ini disebut dengan sipa, di Burma disebut dengan chinlon, di Laos disebut dengan kator, dan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan menyebutnya dengan mak raga. Beberapa orang juga berpendapat bahwa sepak takraw ini pada dasarnya merupakan jenis olahraga yang terinspirasi dari permainan tradisional di Cina, tetapi tidak menggunakan bola, melainkan menggunakan sebuah kok. Permainan tradisional dari Cina ini juga memiliki konsep yang sama dengan olahraga sepak takraw. Pada zaman dahulu, sepak takraw juga disebut-sebut sebagai jenis olahraga kaum bangsawan loh, karena pada masa itu hanya orang-orang terpandang saja yang memainkannya. Setelah mulai dimainkan oleh rakyat biasa, permainan sepak takraw ini pun semakin terkenal di tengah masyarakat. Pada saat itu, olahraga ini juga biasa dimainkan oleh sekitar 6 hingga 9 orang pemain. Teknik-teknik dasar permainan sepak takraw. Nah, teknik dasar dalam permainan sepak takraw ini dapat dilakukan dengan menggunakan kepala, kaki, dan juga dada, asalkan bola dapat memantul dengan baik. Nah, adapun tekniknya, yang pertama ada teknik cara latihan smash dalam sepak takraw. Nah, teknik smash ini sangat penting di dalam permainan sepak takraw karena banyak poin yang diperoleh dari teknik ini. Biasanya gerakan smash dilakukan dengan teknik telapak kaki, yaitu seluruh kekuatan benda di pergelangan kaki. Nah, adapun caranya, yang pertama dengan harus berdiri dengan satu kaki, sedangkan yang satunya itu berada lurus di depan badan. Yang kedua, arahkan telapak kaki tepat dekat dengan bola dan posisikan tubuh kita berada di posisi yang tepat untuk melakukan sepakan. Nah, yang keempat, setelah posisi kaki sudah siap dilakukan dorongan atau sepakan sekeras mungkin, dari kekuatan utama dapat berada pada pergelangan. Lalu yang terakhir,
Pandangan harus fokus ke dalam bola dan arahkan sasaran yang diinginkan. Yang kedua, ada teknik cara servis. Nah, latihan servis ini merupakan gerakan awal saat pertandingan baru dimulai. Nah, di dalam teknik servis ini terbagi menjadi dua, yaitu servis atas dan juga servis bawah. Nah, kalau servis atas dilakukan dengan cara melambungkan bola di atas kepala, kemudian dengan kelenturan yang baik. Tendang bola sekeras mungkin ke daerah lawan. Nah, sedangkan servis bawah itu dilambungkan, si bola dilambungkan tidak lebih dari bahu untuk melakukan tendangan agar lebih mudah. Nah, selanjutnya yang ketiga ada teknik menyundul bola pada permainan sepak takraw. Nah, di dalam permainan sepak takraw ini menyundul bola menggunakan kepala bagian depan yang mempunyai tujuan untuk memberikan umpan kepada teman dan juga untuk menyerang lawan. Adapun tekniknya yang pertama berdiri dan mengambil sikap kuda-kuda, lalu condongkan badan ke belakang, kemudian letakkan kedua tangan berada di samping badan dan bengkokkan siku Anda. Selanjutnya pandangan mata harus ke arah bola dan tempat sasaran yang dituju, jangan meleng. Lalu yang terakhir, saat menyundul pastikan menggunakan kepala bagian depan. Gerakan badan ke arah depan dan juga leher digerakkan untuk menambah dorongan bola. Selanjutnya teknik yang keempat yaitu teknik sepak sila permainan sepak takraw. Nah, teknik ini merupakan gerakan mendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Gerakan ini mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan umpan kepada teman maupun kepada lawan. Adapun cara melakukannya, yang pertama yaitu berdiri dengan satu kaki, lalu yang satunya itu diangkat setinggi lutut dan dibengkokkan. Yang kedua, saat menendang bola, gerakan kaki dari bawah untuk arah dan kecepatan disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu yang terakhir, pandangan fokus ke bola dan kemudian ke arah sasaran yang diinginkan. Kelima, ada teknik salto atau sepak kuda, yaitu gerakan sepak kuda ini dilakukan dengan menggunakan punggung kaki. Gerakan ini dilakukan saat mengontrol bola yang berada di posisi rendah dan juga digunakan untuk melakukan serangan secara salto. Fungsi dari sepak kuda ini sebagai kontrolan memainkan bola atau menimang yang datangnya rendah dan juga kencang atau keras daripada waktu untuk mengawal dan menguasai dalam upaya menyelamatkan bola. Adapun cara dari teknik ini, yang pertama berdiri menggunakan satu kaki sebagai tumpuan dan posisinya sedikit ditekuk. Yang kedua, kaki yang digunakan itu untuk melakukan tendangan berada di depan pinggul dan lurus. Yang ketiga, saat menendang bola, gerakan dan pergunakanlah punggung kaki, kemudian dorong ke arah lawan ataupun kaki harus lurus. Gerakan ini juga dapat dilakukan dengan cara salto. Namun sebelum itu pastikan kita itu mampu melakukan salto. Jadi jika sulit maka bisa menggunakan teknik yang tadi. Poin ke-6 ada teknik sepak cungkil permainan sepak takraw. Sepak cungkil merupakan cara menyepak bola dengan menggunakan kaki atau jari kaki. Biasanya digunakan guna mengambil bola yang jauh, rendah, dan juga bola-bola yang liar pantulan dari blocking. Poin ke-7, teknik menapak permainan sepak takraw. Menapak merupakan salah satu teknik dalam menyepak bola dengan menggunakan telapak kaki. Menapak biasanya digunakan untuk smash ke pihak lawan, menahan ataupun memblocking smash dari pihak lawan, serta menyelamatkan bola dekat net atau jaring. Adapun cara melakukan menapak diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdiri dengan menggunakan satu kaki dan kaki yang lainnya diluruskan ke depan badan dengan telapak kaki yang mengarah ke bola. Yang kedua, ketika menendang bola, telapak kaki akan mendorong ke arah depan. Yang ketiga, pandangan fokus diarahkan ke arah bola dan juga sasaran. Poin ke-8, sepak simpuh. Sepak simpuh merupakan teknik yang digunakan dalam permainan takraw untuk menyepak bola dengan kaki bagian luar atau samping luar. Biasanya digunakan untuk menyelamatkan bola dari pihak lawan serta mengontrol bola dalam upaya penyelamatan. Poin ke-9, teknik membahu permainan sepak takraw. Membahu merupakan salah satu teknik dalam memainkan bola takraw dengan menggunakan bahu dalam upaya mempertahankan dari serangan pihak lawan yang mendadak, di mana pihak pertahanan dalam keadaan yang terdesak serta dalam posisi yang kurang baik. Yang ke-10, teknik cara menahan bola sepak takraw. Dalam melakukan gerakan menahan bola terdapat dua cara yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, menahan bola dengan dada. Teknik ini dilakukan apabila bola yang datang setinggi dada. Adapun cara untuk melakukannya diantaranya yaitu yang pertama, jika melakukannya dengan dada, maka badan harus mengambil sikap kuda-kuda dan dada condong ke depan. Yang kedua, saat bola datang
dan menyentuh dada, maka dorong bola sekeras atau sejauh bola yang diinginkan. Yang ketiga, pandangan harus tetap fokus berada di depan dan arah daerah yang dituju. Yang kedua, menahan bola dengan paha. Bola dapat ditahan dengan menggunakan paha apabila datangnya bola setinggi perut dan pinggang. Adapun cara untuk melakukannya diantaranya yaitu yang pertama, untuk menahan bola dengan paha ini biasanya dilakukan jika posisi dalam keadaan rendah atau setinggi perut dan pinggang. Yang kedua, berdiri dengan satu kaki dengan sedikit ditekuk, kemudian posisi kaki satunya diangkat oleh paha lebih ditonjolkan. Yang ketiga, setelah bola datang, arahkan paha dan lakukan pantulan ke daerah yang diinginkan sebaik mungkin. Terima kasih. Yang pertama ada lapangan sepak takraw. Pada umumnya lapangan sepak takraw itu berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 13,4 meter dan lebar 6,1 meter. Yang kedua ada tiang dan net. Ukuran tiang dan net sepak takraw antara lain tinggi net putra 1,55 meter di pinggir dan minimal 1,52 meter di tengah. Yang kedua, tinggi net pun putri 1,45 meter di pinggir dan minimal 1,42 meter di tengah. Kedudukan tiang 30 cm dari garis pinggir. Net terbuat dari tali, benang atau milon yang lubangnya berukuran 6-8 cm. Panjang net tidak lebih dari 6,11 meter dan lebar 70 cm. Yang ketiga ada bola. Ketentuan bola sepak takraw: bola berbentuk bulat, dibuat dari rotan atau plastik sintetis. Berat bola antara 170 sampai dengan 180 untuk putra. Sedangkan untuk putri 150 sampai dengan 160. Pemain. Nama dan susunan pemain sepak takraw dimainkan oleh 2 regu. Masing-masing dimainkan oleh 3 orang yang dilengkapi 2 orang cadangan. Satu tim dari 3 regu. Jumlah pemain dalam satu tim tidak lebih dari 12 orang. Pakaian pemain. Semua pemain putra diharuskan memakai pakaian kaos seragam yang berlengan shirt dan bersepatu karet, dan untuk putri diharuskan memakai kaos bundar leher serta celana sebatas lutut. Tidak diperkenankan pemain memakai pakaian yang membahayakan lawan selama pertandingan. Catatannya, kecuali dalam kondisi cuaca dingin, pemain diperkenankan memakai tracksuit. Ada beberapa aturan dalam permainan sepak takraw. Yang pertama, jumlah pemain. Jumlah tim minimal 9 orang, maksimal 12 orang. A. Interregu, 3 orang inti dan 2 cadangan. Yang B. Double event, 2 orang inti dan 1 cadangan. Yang C. Ada hop, 5 orang inti dan 1 cadangan. Yang D. Ada ditch, 4 orang inti dan 2 cadangan. Yang kedua, ada pergantian pemain. Yang A. Setiap regu hanya diperbolehkan sekali pengganti pemain dalam satu pertandingan. Yang B. Pengganti pemain diperbolehkan setiap saat ketika bola mati melalui tim manajer atau pelatih. Yang C. Setiap regu dapat menominasikan maksimal 2 orang cadangan, tetapi hanya melakukan pengganti 1 kali. Yang D. Pemain yang mendapat kartu merah dan dikeluarkan oleh wasit dapat diganti belum ada pemain sebelumnya. Yang E. Suatu regu apabila pemain kurang dari 3, maka tidak boleh melanjutkan pemain dan regu tersebut dinyatakan. Yang ketiga, ada official atau petugas pertandingan. Yang A. 2 technical delay. Yang B. 6 juri atau dewan hakim. Yang C. 1 official record. Yang D. 2 wasit atau wasit utama dan wasit 2. Yang E. 6 penjaga garis atau linesman. Yang keempat, ada undian dan pemanasan pemain. Yang A. Sebelum permainan dimulai, wasit akan melakukan undian. Dalam hal ini yang menang berhak memilih sepak mula atau tempat. Yang B. Regu yang menang akan pertama adalah pemanasan selama 2 menit dan hanya 5 orang saja yang diperkenankan berada di lapangan. Yang kelima, ada posisi pemain dalam waktu servis.
Yang A, sebelum permainan dimulai, kedua regu harus berada di lapangan masing-masing dalam posisi siap bermain. Yang B, dalam melakukan sepak bola, salah satu kaki tekong berada dalam lingkaran servis dan satu lagi di luar lingkaran untuk melakukan sepak bola. Yang C, kedua pemain ketika dilakukan servis harus berada dalam serempat lingkaran. Yang D, lawan atau regu pemain servis bebas bergerak di dalam lapangan sendiri. Yang keenam ada permulaan pemain dan sepak bola. Yang A, regu yang memilih sepak bola pada waktu undian akan dimulai. Permainan pada set pertama, pemenang set pertama akan melalui permainan pada set kedua. Yang B, pelambang harus segera melambangkan bola begitu wasit menyebut posisi angka. Jika pemain mendahului, maka lambungan bola harus diulang dan pemain tersebut mendapat peringatan dari wasit. Yang C, bola harus disepak pada saat si pelambung melambungkan bola kepada tekong. Begitu bola berhasil disepak dengan baik, semua pemain baru boleh bebas bergerak. Yang D, sepak bola dinyatakan sah jika bola telah melewati net, baik penyentuh atau tidak. Di sini saya akan melanjutkan aturan olahraga sepak takraw. Yang ketujuh ada kesalahan atau batal, yaitu kesalahan pihak menyepak bola. Yang pertama, Apit sebagai pelambung masih memainkan bola, melemparkan bola kepada teman sendiri, memantulkan, melempar, dan menangkap lagi setelah wasit menyebut posisi angka. Yang kedua, Apit mengangkat kaki menginjak garis, menyentuh atau melewati bawah net ketika melakukan lambungan bola. Yang ketiga, tekong melompat saat melakukan servis, kaki pun tidak berada dalam lingkaran atau menginjak garis lingkaran servisnya. Lalu keempat, tekong tidak menyepak bola yang dilambungkan kepadanya. Yang kelima, bola menyentuh salah seorang pemain atau teman sendiri sebelum bola melewati net. Yang keenam, bola jatuh di luar lapangan. Ketujuh, bola tidak melewati net. Yang kedelapan, pemain menggunakan tangan atau kedua tangan untuk bantuan saat melakukan servis, walaupun tangan tidak terus langsung mengenakan bola tapi menyentuh objek ketika melakukan servisnya. Lalu ada kesalahan di pihak penerima servis atau sepak bola, berusaha mengalihkan perhatian lawan seperti isyarat tangan menggerakkan, berusaha keras, dan membuat keributan. Lalu ada kesalahan pada kedua pihak, yaitu adanya pemain yang mengambil bola di lapangan lawan. Yang kedua, menginjak dan melewati satu telapak kaki garis tengah atau center line. Lalu ada pemain perlengkapan sekalipun melewati lapangan lawan, walaupun di atas atau di bawah net, kecuali pada saat the follow through ball. Lalu mempermainkan bola lebih dari 3 kali. Lalu bola mengenai tangan, lalu bola mengenai loteng atau atap atau dinding pembatas atau objek lainnya. Ada pemain yang sengaja memperlambat permainan yang tidak perlu diperingatkan. Next, yang ke-8 ada sistem perhitungan angka. Yang pertama, apabila penerima servis atau yang melakukan sepak bola terjadi kesalahan, otomatis akan peroleh angka sekaligus melakukan sepak bola lagi. B. Angka kemenangan setiap set maksimum 21 angka, kecuali pada saat posisi angka 20-20, pemenang akan ditentukan pada saat selisih 2 angka sampai batas akhir 25 poin. Ketika 20-20, wasit utama menyerukan batas angka 25 poin. Lalu memberikan kesempatan istirahat 2 menit masing-masing pada akhir set pertama atau kedua termasuk di break. Apabila masing-masing regu menangkan 1 set, maka permainan dilanjutkan set di break dengan poin 15 poin, kecuali pada posisi 14-12. Aturan selanjutnya yaitu penghentian permainan sementara. Yang pertama, wasit yang sedang memimpin pertandingan dapat menghentikan permainan sementara yang disebabkan karena gangguan lapangan, gangguan keamanan, gangguan cuaca, atau ada pemain cedera dengan waktu lebih dari 5 menit. Lalu apabila lebih dari 5 menit, pemain tidak dapat melanjutkan permainan, maka pergantian permainan dapat dilakukan sepanjang belum ada pergantian sebelumnya.
Pemain yang cedera diizinkan 5 menit sebagai injury time out. Setelah 5 menit permainan tersebut terdapat melanjutkan permainan. Selama penghentian sementara, semua pemain tidak diperbolehkan meninggalkan lapangan untuk menerima minuman atau makanan atau bantuan lainnya. Lalu, disiplin atau tata tertib. Setiap pemain harus mematuhi peraturan permainan. Selama permainan berlangsung, hanya Kapten Regu yang diperbolehkan berhubungan dengan wasit, kecuali atas kehendak wasit. Penalti atau hukuman. Permainan yang melanggar peraturan di bawah ini akan mendapatkan hukuman pernyataan wasit apabila memperhatikan sikap tidak sopan kepada pemain lain atau penonton juga, menampakkan sikap tidak bersahabat dan tidak sopan, menghubungi wasit yang bertugas secara kasar mengenai suatu keputusan yang diambil, lalu meninggalkan lapangan permainan tanpa permisi kepada wasit yang memimpin pertandingan, lalu berkelakuan tidak sopan selama permainan. Catatan, wasit menggunakan kartu sebagai berikut. Kartu kuning berarti peringatan, kartu merah berarti pengusiran. Kartu merah akan diberikan apabila pemain telah menerima kartu kuning pada pertandingan yang sama. Lalu sikap kasar tidak sopan seperti menendang, memukul mudah, menggunakan kata-kata kotor atau caci maki. Lalu kelakuan buruk para tim ofisial atau manajer atau pelatih. Tindakan atau tertib diberikan kepada tim ofisial karena melanggar tata tertib dan peraturan permainan. Mendukung tindakan permainan yang melanggar tata tertib dan peraturan permainan, mengganggu jalannya permainan dan umum. Wasit yang memimpin pertandingan bersama official referee akan menggunakan kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah yang belum tercantum dalam peraturan ini. Keputusan official referee adalah mutlak, tidak dapat diganggu. Metode pembelajaran olahraga sepak takraw. Ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengajarkan olahraga sepak takraw kepada siswa diantaranya. 1. Dengan cara ceramah, pemanasan dan game, demonstrasi, penugasan, diskusi, dan timbal balik. 2. Dapat menggunakan media dan alat pembelajaran. 3. Menggunakan lapangan sepak takraw, tiang, net, dan bola sepak takraw. Adapun langkah-langkah pembelajaran olahraga sepak takraw yaitu sebagai berikut. 1. Pendahuluan 25 menit. A. Guru menunjuk salah satu siswa untuk membariskan siswa. B. Melakukan presensi. C. Guru memberikan penjelasan tentang pengertian sepak sila dan sepak kura. D. Salah satu siswa ditunjuk sebagai pemandu pemanasan yang dimulai dari gerakan statis ke gerakan dinamis. 2. Inti 35 menit ditambah diskusi 15 menit. A. Guru menginstruksikan supaya siswa membentuk lingkaran mengelilingi dirinya. B. Guru memberikan contoh gerakan teknik sepak sila dan sepak kura. C. Guru membentuk 2 barisan berbanjar di sisi lapangan sebelah kiri dan 2 barisan berbanjar di lapangan di sebelah kanan yang saling berhadap-hadapan. D. 1 bola berada di barisan sisi sebelah kiri dan 1 bola berada di sisi sebelah kanan dengan posisi bola saling bersilangan. E. Posisi terdepan dari barisan melambungkan bola lurus ke depan barisannya. Kemudian, posisi barisan terdepan yang menerima bola melakukan kontrol dengan sepak sila sebanyak 2 kali. F. Pemain yang melemparkan bola segera menuju posisi terakhir dari barisannya. Dan pemain yang menerima bola harus melempar bola ke arah pelempar sebelumnya supaya diterima posisi penggantinya. Dan seterusnya sampai semua melakukan lemparan dan kontrol dengan sepak sila. G. Setelah itu, lakukan lemparan kembali dan setelah melakukan 2 kali kontrol, maka dilanjutkan dengan 1 kali sepakan sila ke arah yang berlawanan dan yang menerima harus melakukan 2 kali kontrol dan 1 kali sepakan sila ke arah yang berlawanan dan seterusnya. H. Setelah semua melakukan tugas gerak di atas, maka pasanglah net sebagai rentangan passing. I. Lakukan 2 kali kontrol dan 1 kali passing ke arah yang berlawanan secara bergantian. J. Untuk sepak kura, prosedurnya sama dengan sepak sila. Namun bedanya,
pada saat mengontrol dan melakukan passing menggunakan sepakura. K. Setelah melakukan tugas gerak di atas, maka guru mengumpulkan siswanya untuk berdiskusi tentang masalah apa yang dialami dan bersama-sama mencari solusi, supaya siswa yang mengalami kesulitan dapat melakukan teknik dengan benar. Sekian video penjelasan mengenai olahraga sepak takraw dari kelompok kami. Kurangnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.